Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa la umurdawaddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat sehat wal afiat, nikmat iman serta Islam. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita umatnya dari zaman jahiliyah hingga zaman zulumati ilan nur. Adik-adik yang saya sayangi yang sekarang berada di rumah, tak henti-hentinya kita haturkan rasa syukur kita karena pada saat ini, detik ini, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat mengikuti program belajar walaupun secara online ini. Di tengah pandemi corona ini, jangan sampai hilang semangat, putus asa untuk terus giat belajar. Bahwasanya belajar itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal jarak. Dimanapun kita berada, dimanapun kaki kita diinjak di bumi ini, kita harus belajar. Kita harus belajar, kita harus menghargai, dan kita harus mengasihi atau memberi contoh kepada orang lain. Di sini saya akan membahas sebuah tema pemimpin yang dicintai oleh masyarakat dan lingkungan kita. Pemimpin atau leadership. Nah, jadi adik-adik ini harus bisa membedakan apa arti pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin itu adalah orangnya. Orangnya yang memberi action. Orangnya yang memberi contoh kepada orang lain. Nah, itu disebut pemimpin atau leader. Jadi contohnya, ketika adik-adik masuk di kelas nanti, dan adik-adik ini salah satunya dipilih menjadi ketua kelas, nah itu adik-adik disebut leader atau pemimpin. Sedangkan kepemimpinan itu adalah sistemnya. Jadi ketika adik-adik menjadi ketua kelas di sekolah, adik-adik ini punya peraturan atau rules untuk ditaati oleh anggota-anggotanya. Itu disebut kepemimpinan, yaitu sistemnya. Sebagaimana dikatakan oleh pahlawan nasional kita, pahlawan yang terkenal Ki Hajar Dewantara, yaitu pahlawan di dunia pendidikan. Beliau mengatakan 3 hal. Yang pertama, ingar sosung tulodo, yang artinya adalah di depan memberikan teladan atau contoh. Jadi sebagai seorang pemimpin, kita harus memberikan contoh yang baik. Kita harus memberikan kesan yang baik. Baik berupa sifat, perilaku, dan apapun itu. Kita harus menjadi contoh. Karena hakikatnya pemimpin itu adalah contoh. Kenapa dia jadi pemimpin? Karena dia adalah orang yang baik, akan dijadikan contoh untuk yang lain. Makanya Ki Hajar Dewantara ini berpesan diantaranya memberi teladan atau contoh. Gak ada kan pemimpin yang memberikan contoh yang buruk. Nah, yang kedua ini adalah ing madyo membangun karso, yang artinya adalah di tengah memberikan motivasi atau semangat. Jadi seseorang pemimpin harus semangat, gak boleh loyo, nggak boleh letoy, jadi harus semangat. Ketika pemimpin itu semangat, maka anggota-anggotanya atau timnya maka akan ikut semangat. Jadi kita harus belajar semangat, sekolah itu harus semangat, ngaji harus semangat, dan dimanapun kita berada kita harus semangat. Apalagi di tengah-tengah pandemi corona ini, kita tidak bisa berjumpa, kita tidak bisa bertatap wajah,
Kita harus semangat belajar. Walaupun kita belajar cuma di rumah, megangin HP, dengerin saya ngomong. Nah, itu harus semangat juga. Jangan sampai malas. Ingat, ya, harus semangat pokoknya. Yang ketiga itu adalah tutwuri handayani, yang artinya di belakang memberikan dorongan. Nah, ketika anggota kita sedang melakukan action, kita sebagai pemimpin harus memberikan dorongan, semangat, motivasi, agar semua anggota-anggota kita tambah semangat, tambah giat, agar rencana kita yang telah kita susun berjalan dengan lancar. Sebagaimana dalam Islam dikatakan, hadis riwayat Muslim, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpin. Nah, jadi semua orang itu adalah pemimpin. Kita diciptakan di bumi ini untuk menjadi pemimpin. Jadi pemimpin itu penting, apalagi laki-laki. Dimanapun kita berada, kita adalah pemimpin. Minimal nanti ketika kalian besar nanti, ini khususnya untuk laki-laki, kalian akan menjadi seorang pemimpin di rumah tangga. Apalagi adik-adik ketika menjadi anak pertama, pasti kalian disuruh jadi pemimpin, dicontoh oleh adik-adiknya. Kakak yang pertama dicontoh oleh adiknya menjadi seorang pemimpin yang baik, menjadi kakak yang baik di lingkungan rumah, di sekolah harus jadi pemimpin yang baik, ketua OSIS, ketua kelas harus jadi pemimpin yang baik dimanapun kita berada. Di antaranya, ketika kalian ingin menjadi seorang pemimpin, kalian harus mempunyai 4 jiwa seorang pemimpin. Yang pertama itu loyalitas. Seorang pemimpin harus mampu membangkitkan loyalitas. Loyalitas itu apa sih? Loyalitas adalah totalitas kita dalam bekerja. Kita harus loyal kepada rekan-rekan kita. Jangan ketika kita jadi seorang pemimpin, kita hanya bisa menunjuk, menyuruh, itu tidak boleh. Kita harus terjun juga. Kita harus mengarahkan bagaimana caranya acara ini harus berjalan dengan baik, bagaimana cara peraturan yang kita buat ini berjalan dengan baik. Kita harus punya loyalitas. Kita harus mengorbankan waktu, tenaga, semuanya yang kita punya. Yang kedua yaitu education atau pendidikan. Seorang pemimpin itu mampu untuk mengedukasi rekan-rekannya. Jadi ketika ada teman kita yang salah, anggota kelompok kita yang salah, kita harus mengedukasi, kita harus ajarin, begini loh, harus begini. Misalnya ada teman kita di kelas, di sekolah, buang sampah sembarangan. Hei, jangan buang sampah sembarangan, karena itu perilaku yang tidak baik. Itu adalah tugas pemimpin. Kita harus mengajari, kita harus mengedukasi. Tapi itu adalah kesadaran juga, karena jadi seorang pemimpin tentunya itu tidaklah mudah. Tapi kita harus belajar, kita harus mencoba. Karena ketika kita selesai sekolah nanti, dimanapun kita berada, kita harus menjadi pemimpin, minimal jadi pemimpin diri sendiri. Yang ketiga yaitu advice, nasihat. Seorang pemimpin harus menasehati, bukan mencaci. Ketika anggotanya salah, ketika anak buahnya salah, jangan dicaci. Kita harus nasihati, kita harus baik, kita harus educate, kayak tadi education, kita kasih pendidikan, kita kasih advice, nasihat-nasihat. Ketika nasihat itu kita diterima, maka teman-teman kita pun akan semangat, mengerjakannya pun akan ikhlas. Dan yang terakhir yaitu disiplin. Ini yang paling penting, disiplin. Minimal kita di rumah, diri sendiri ini harus disiplin. Kita harus bisa mengontrol diri kita. Kita harus bagus mengontrol emosi kita. Seorang pemimpin itu tidak boleh emosi. Kita harus sabar, disiplin. Minimal disiplin untuk diri sendiri. Gimana kita bisa mengedukasi orang lain sedangkan diri kita ini tidak bisa disiplin? Jadi minimal kita harus disiplin diri sendiri. Kita perbaiki diri kita, baru kita terjun untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Oke, itu saja adik-adik yang dapat saya sampaikan. Semoga adik-adik terus semangat belajar. Mari kita berdoa, semoga pandemi ini cepat berlalu.
agar adik-adik semua bisa belajar di dalam kelas dengan nyaman, bertatap wajah dengan guru, bersenda gurau bersama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.